Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga malam hari ini, di antaranya nikmat sehat jasmani kita, demikian juga nikmat sehat rohani ataupun keimanan kita. Karena sejatinya ketika seorang hamba diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat tersebut, pada hakikatnya dia telah mendapatkan puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kami sampaikan, satu nukilan dari seorang ulama di dalam muqaddimah kitabnya, beliau mengatakan, fa inna sayyidani amid dunya as-sihah wa sayyidani amil akhirati al-iman faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Bahwasanya puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan dunianya adalah kesehatan, dan puncak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk urusan akhiratnya adalah keimanan. Faman istama'a fihi sayyidani amid dunya wal akhirah faqad istama'al khaira kullah. Jika terkumpul pada diri seseorang dua kenikmatan tersebut, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat secara fisik, yang dengan sehat tersebut memudahkan dirinya melakukan aktivitas-aktivitas, bisa datang ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, bisa ikut pengajian, bisa silaturahim, bisa jalan-jalan, bisa bekerja, bahkan mampu puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua nikmat ini senantiasa Allah titipkan kepada kita dan mampu kita rawat dengan baik sampai nanti kita kembali kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak di saat nanti tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita pun diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami sampaikan materi inti di kesempatan kali ini, barangkali sedikit kami memotivasi khususnya kepada diri saya dan panjenengan. Biasanya mohon maaf nggih, pengajian awal-awal kan kadang-kadang mungkin agak sepi Pak nggih. Enggak usah pesimis. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan, Masya Allah, betapa mulianya ketika seseorang ini berusaha pengen mencari ilmu, supaya nanti apa? Dengan tambahnya ilmu tersebut memudahkan dirinya lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasulnya, lebih mengenal halal dan haram, dan Masya Allah mudah-mudahan intinya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan setidaknya ada dua keistimewaan. Yang pertama,
Dahulu kala barangkali sabda dari Nabi kita Muhammad SAW yang cukup terkenal, biasanya sering dahulu kala itu ada seorang sahabat yang bernama sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini, masya Allah, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau ini tidak lagi tinggal di Madinah, tetapi tinggalnya itu di wilayah Syam ataupun Syria, Pak. Jadi sahabat itu tidak semuanya tinggal di Madinah, tetapi sudah ada yang merantau ke Mesir, Syria dan sebagainya, karena Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah. Akhirnya kemudian di salah seorang sahabat ketika ngobrol yang masih tinggal di Madinah sepeninggal Rasulullah, mereka ada yang bertanya, ada satu hadis di mana hadis tersebut hanya dimiliki oleh sahabat Abu Hurairah, sementara sahabat Abu Darda, itu sudah tidak tinggal di Madinah. Maka masya Allah, salah seorang sahabat ini langsung mengazamkan, saya akan mendatangi sahabat Abu Darda supaya saya ini tahu sabda dari Rasulullah itu seperti apa. Karena apa? Saya takut hadis tersebut belum menyebar kepada yang teman-teman yang lain, kemudian nanti takutnya sahabat Abu Darda keburu meninggal sementara ilmunya belum menyebar kepada yang lain. Ini karena saking cintanya kepada Rasulullah, satu hadis saja itu dikejar. Jadi sepeninggal Rasulullah, hadis ini hanya dimiliki oleh sahabat Abu Darda awalnya. Kemudian benar, salah seorang sahabat ini akhirnya berazam mengadakan perjalanan. Panjenengan bisa bayangkan, Bang, dari Madinah menuju Syria, Syam, itu kurang lebih perjalanannya kalau naik bis, saya tanyakan teman di sana, itu kurang lebih sekitar 2 hari 1 malam. Ini naik bis. Faktor kekuatan, pengen tahu ilmu, cinta kepada Rasulullah nggak mungkin akan ditempuh. Jalan kaki, ya dibayangkan. Kira-kira kalau panjenengan naik bis 2 hari 1 malam itu sampai mana, Pak? Dari Solo. Ini masya Allah sudah sampai luar Jawa, ya. Ini ditempuh dengan jalan kaki, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan harta dan sebagainya. Tetapi masya Allah, begitu ditempuh dengan perjalanan yang jauh, kemudian sampai di tempat sahabat Abu Darda di wilayah Syria. Ketika bertemu, kemudian sesama sahabat biasa kalau bertemu kemudian saling menyapa. Kemudian ditanyakan, panjenengan datang jauh-jauh dari Madinah ke sini, itu ada perlu apa? Maka dijawab singkat, Pak, uridul hadis, saya hanya ingin mendapatkan satu hadis saja yang hanya pandangan dengar sementara belum menyebar kepada sahabat yang lain. Akhirnya ditegaskan lagi, hal indaka hajatan ukhra, apakah panjenengan nggak punya maksud yang lain? Kalau kita mungkin barangkali ada sisi bisnis, Pak, dari Madinah mungkin nanti bawa apa supaya nanti bisa dijual di Syria ataupun Sam, kemudian nanti kembali ke Madinah mau bawa apa supaya nanti barangkali mungkin dicocokkan ongkos bolak-baliknya, tetapi ini dijawab mantap, la faqadil hadis, tidak, saya hanya pengen mengetahui satu hadis yang hanya panjenengan tahu dari Rasulullah sementara belum menyebar kepada sahabat yang lain. Akhirnya masya Allah dibalas tuntas. Bunyi hadis tersebut sangat populer, sebagaimana seringkali di flyer-flyer sering ditulis, Panggi, tentang bagaimana semangat kita untuk mencari ilmu. Bunyinya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nggak peduli, sekali dia menempuh jalan sebagaimana yang diarahkan, insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Man salaka tariqan, siapapun orangnya yang menempuh sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilman, untuk bisa mendapatkan satu disiplin ilmu. Ingat di sini kalimatnya ilman berarti sifatnya umum, nakira. Entah ilmu tersebut yang panjenengan pelajari nanti itu adalah fikih, entah hadis,
entah nanti berkaitan tentang muamalah dan sebagainya, yang intinya semakin menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, tahu batasan halal dan haram dan lain sebagainya, maka balasan yang akan diberikan oleh Allah dari sabda tersebut adalah sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, nanti akan dimudahkan langkah kakinya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat tadi untuk mendapatkan hadis ini sesuai dengan apa yang dicari, Pak. Jadi jalan dulu, kemudian mendapatkan satu hadis saja. Insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan satu balasan terindah, dimudahkan Allah memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan saya dan panjenengan, karena kita tadi dari masjid mungkin ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, mudah-mudahan langkah kaki kita nanti pun diganti Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, ada satu motivasi Masya Allah luar biasa, Pak. Putri, ibu-ibu, ini Masya Allah cinta sekali dengan pengajian ilmu, Pak. Hampir setiap kali ada pengajian ilmu dimanapun, senantiasa beliau ini meluangkan waktu untuk hadir. Misal di Masjid Syiwal di sini, nanti kemudian pada Isya barangkali di mana ada. Selagi beliau tidak berbarengan dengan acara yang lain, beliau ini senantiasa menghadiri. Karena saking cintanya dengan yang namanya majelis ilmu. Sampai suatu ketika, beliau ini diuji Allah Subhanahu wa taala. Diuji seperti apa? Beliau ini mohon maaf terkena sakit stroke ringan, Pak. Stroke ringan pertama. Jadi mau tidak mau beliau ini harus berada di atas kursi roda. Apakah kemudian menyurutkan semangat beliau untuk mencari ilmu? Tidak sama sekali. Dan bersyukurnya alhamdulillah beliau ini dianugerahi Allah suami yang soleh dan cinta sekali terhadap istrinya. Jadi seakan-akan mengatakan, ayo ma, panjenengan mau pengajian kemana saja, tak antar. Jadi kemana saja diantar oleh suaminya, Pak. Meskipun di atas kursi roda. Sampai tiba waktunya, kemudian penyakitnya ini semakin parah, Pak. Akhirnya beliau ini hanya bisa berbaring di atas kasur. Gak bisa beraktivitas normal sebagaimana biasa. Aktivitas normal, makan dan sebagainya, itu harus dibantu oleh suami dan anaknya. Sampailah tiba waktunya, menjelang beliau wafat, Allah berikan anugerah yang luar biasa. Anugerah tersebut, beliau ini sudah lumpuh total. Tetapi Masya Allah, beliau ini mohon maaf, bisa bangkit dari tempat tidurnya, kemudian jalan ke dapur, menemui suaminya dan dua anaknya. Suaminya dan dua anaknya itu masih heran, belum mengatakan kok mama bisa jalan, padahal sudah lumpuh total. Ingin ngomong, mereka ini belum bisa nanya, belum bisa berkata saking herannya kok mama ini bisa bangun dari tempat tidur dan kemudian bisa jalan. Akhirnya benar, di pertemuan tersebut yang singkat, istrinya ini berkata kepada suaminya, suamiku mohon barangkali selama ini kalau mama menjadi suami ada kekurangan, ada kesalahan, mohon mama dimaafkan dan diridhoi semua amalan mama. Akhirnya suaminya ini karena masih bingung dia menjawab, kok ini bisa jalan mama? Enggak, mama ini orang baik, enggak punya salah. Kalaupun ada salah pasti sudah bapak maafkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau ngomong kepada anaknya yang tertua, anakku, kok mama haus ya? Pengen minum satu gelas susu hangat, tolong kamu ke dapur buatkan mama satu gelas hangat, jangan yang panas, ini bahasanya hangat. Akhirnya benar, ke dapur dibuatkan segelas susu hangat, Pak. Kemudian dihidangkan kepada mamanya, akhirnya diminum sampai habis. Kemudian setelah itu beliau ngomong kepada anaknya yang kedua, anakku, mama kok pengen dengar bacaan Al-Quran dari lisan kamu. Akhirnya benar, dibacakan Al-Quran oleh anaknya yang kedua. Ketika dibacakan Al-Quran, saat itu beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dalam keadaan istimewa, sakit lumpuh total disembuhkan Allah, kemudian masih bisa berpamitan kepada suaminya, minta maaf dan mendapatkan ridhonya. Kemudian beliau masih mendapatkan rizki yang paling terakhir, meminum segelas susu hangat dibuatkan sendiri oleh anaknya yang dahulu kala ketika kecil, barangkali beliau yang menyusui, tetapi sebelum beliau meninggal beliau mendapatkan satu gelas susu yang dibikin oleh anaknya sendiri.
Pak, kita berhusnudon. Orang seperti ini itu wafatnya dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Jadi insya Allah orang yang cinta dengan ilmu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang keistimewaan tersebut barangkali mungkin tidak kita rasakan saat ini secara langsung, tetapi nanti berkelanjutan sampai nanti mudah-mudahan di saat tiba waktunya kita wafat, kita diberikan Allah anugerah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, pada pertemuan malam hari ini, mohon maaf mungkin saya tidak menyambung tema di pertemuan kemarin karena ini masih berkaitan tentang Rabiul Awal. Rabiul Awal itu mungkin sedikit saya sambungkan kalau panjenengan pernah dengar kemarin saya khutbah Jumat di sini. Karena apa? Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mohon maaf, usia kita ini dipanjangkan Allah, kemudian berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal. Ada momentum yang barangkali mungkin Allah ingin ingatkan kepada kita. Ketika kita dijumpakan dengan bulan Rabiul Awal, ayo digali kembali. Bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa. Di antaranya adalah satu momentum peristiwa lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita berhusnuzon kepada Allah, usia kita dipanjangkan Allah berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal. Kita diminta Allah untuk menggali kembali sosok Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kalau ilmu kita ini semakin bertambah, pengetahuan semakin luas tentang sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan diri kita harus meletakkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, dan kepada semua manusia. Dahulu kala pernah ada kejadian, barangkali ini menjadi asbabul wurud, munculnya hadis tersebut yang sangat populer. Adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau ini pernah mengutarakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana uhibbuka. Duhai Rasul, saya ini cinta kepada panjenengan. Tetapi setelah cinta saya kepada diri saya, Masya Allah Pak, belum menoleh, beliau ini lantas ditegur oleh Rasulullah. Wahai sahabat Umar bin Khattab, ketahuilah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wahai Umar bin Khattab, ketahuilah, tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia menjadikan diriku lebih dicintai daripada kecintaannya kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya, dan kepada semua manusia. Akhirnya, apakah sahabat Umar bin Khattab kemudian mikir? Tidak sama sekali. Beliau kemudian lantas dengan tegas mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbuka. Duhai Rasul, saya cinta kepada panjenengan, melebihi cinta saya kepada siapapun. Tentunya setelah kecintaan kepada pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Mengapa kita harus meletakkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau kita benar-benar mampu mencurahkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah peluangnya besar, Pak. Peluang besar tersebut adalah di saat nanti di akhirat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana kalau nanti kita bertetangga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat di surga yang paling tertinggi, yakni surga Firdaus. Oleh karenanya di kesempatan yang sedikit ini, mari kita gali kembali tentang keistimewaan daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, ada banyak sekali kitab ya, ataupun buku-buku yang membahas tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kumpulan beberapa kitab ataupun makalah, ya, makalah dalam bentuk file. Panjenengan kalau senang buka file-file Arab, Pak, silakan, ada beberapa website di sana itu menyediakan kitab-kitab gratis berkaitan tentang tafsir, akidah, fikih, dan sebagainya, termasuk tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada website Saidul Fawaid, Al-Mishka, Waqfiyah, dan sebagainya. Ini bahasa Arab, Pak.
yang panjenengan nanti bisa buka menjadi andalan itu Saidul Fawaid. Ejaannya dalam bahasa Indonesia itu SAAID kemudian titik net. Panjenengan nanti googling, buka di sana websitenya itu isinya bahasa Arab semua. Masya Allah, ada salah satu disiplin ilmu di sana berkaitan tentang A'rif Nabiyaka Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya itu sampai ratusan, Pak. Saya update tadi, itu sudah ada di atas 600 buku tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Memang Nabi kita ini spesial. Semua sisi kalau dipelajari itu Masya Allah akan menghadirkan satu keistimewaan. Misalnya, tidak hanya secara sifat keseharian Rasulullah itu sudah menjadi buku, Pak. Tetapi panjenengan kalau terbatas waktunya untuk membaca, saya wasiatkan setidaknya selama seumur hidup panjenengan bisa rampungkan 2 kitab, yang 2 kitab tersebut dijadikan oleh para ulama sebagai kitab rujukan untuk memahamkan diri kita tentang Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh seorang ulama bernama Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Panjenengan kalau membaca ini dari awal dan akhir akan mengetahui episode kehidupan Rasulullah dari beliau sebelum lahir, kecil sebelum diangkat Nabi, sampai nanti perjalanan-perjalanan sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, peperangan dan lain sebagainya. Jadi biografi beliau jadi sejak lahir sampai beliau diwafatkan Allah, panjenengan bisa temukan di sana. Kemudian kalau bisa panjenengan tambah dengan 1 kitab lagi. Kitab tersebut ditulis oleh Imam At-Tirmidzi yang berjudul Syama'ilun Nabi ataupun Syama'il Muhammadiyah. Panjenengan kalau baca kitab ini, meskipun isinya hadis, akan semakin paham sekali tentang kepribadian tentang sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita akan diarahkan mengenal tentang fisik daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu ciri fisiknya seperti apa, Pak? Beliau ini kondisi tubuhnya seperti apa, tegapnya, rambutnya, warna rambutnya, dan lain sebagainya. Kita akan diajarkan tahu tentang Nabi kita, kemudian cara makannya Rasulullah, dan lain sebagainya. Mengapa di sana diulas tentang kepribadian Rasulullah secara individu dan kemudian amalan harian-harian? Karena diantaranya barangkali panjenengan diberikan Allah kesempatan, mungkin bisa berjumpa dengan Nabi. Cara nolenya dan lain sebagainya, itu panjenengan akan tahu dengan keilmuan yang diutarakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab tersebut, supaya nanti tidak dimanipulasi oleh setan, Pak. Karena biasanya ada setan yang mengaku kamu berjumpa dengan Rasulullah padahal ciri-cirinya itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab tersebut. Jadi panjenengan sebisa mungkin paling tidak luangkan waktu, milikilah 2 kitab tersebut, mudah-mudahan dengan membacanya semakin memahamkan kita tentang Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, kita mengawali secara ringkas. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Bagaimana tidak istimewa, bagaimana tidak spesial? Jauh hari sebelum kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini sudah didoakan setidaknya oleh 2 orang nabi, 2 orang rasul, dan doa tersebut diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Barangkali doa ini berkaitan dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis dengan mengatakan, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Saya adalah kumpulan doa ataupun doa daripada ayahanda saya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya kita temukan di dalam Al-Quran, jauh hari sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu sudah didoakan oleh 2 orang Nabi, 2 orang Rasul. Yang pertama kita temukan dalam Al-Quran, beliau didoakan oleh kakek buyutnya, yakni seorang Nabi dan Rasul yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, mohon nanti utus
seorang nabi, seorang rasul yang engkau takdirkan lahir, tumbuh kembang, dewasa, dan diutus dari sekitaran Ka'bah ini, ya Allah, yang akan mengajarkan kitabmu, yang akan mengajarkan hikmah, yang akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Silakan panjenengan telusuri dalam kitab sejarah manapun, Pak. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang Allah takdirkan lahir, tumbuh kembang, dan diutus Allah dari sekitaran Ka'bah, melainkan siapa? Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa beliau ini sebenarnya, mohon maaf, ada kaitan erat dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim di ayat ke-127-nya. Jadi doanya tadi di ayat 129 berkaitan erat dengan kejadian di ayat 127. Di ayat 127, Nabi Ibrahim ini pernah mendapatkan mandat dari Allah untuk membangun kembali bangunan Ka'bah yang sempat rusak karena terkena banjir bah dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mohon maaf panjenengan yang pernah ke umroh ataupun haji, Pak, atau melihat di foto Ka'bah yang panjenengan ketahui dahulu kali itu pernah rusak, Pak. Rusaknya terkena banjir bah dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Belum pernah terjadi banjir di dunia ini yang dahsyatnya melebihi kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jika saat ini banjir itu hanya mampu merendam atap rumah ataupun lebih sedikit. Kalau di zaman Nabi Nuh, jangankan atap rumah, supaya ikut naik kapal bersama ayahnya, tetapi anaknya ini dan kemudian mengatakan, tidak Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan lari ke atas gunung. Bisa panjenengan bayangkan, mungkin ada suatu gambaran ya, kalau di Solo di sini mungkin akan lari ke atas gunung Puncak Lawu. Ternyata Masya Allah, mungkin dikira selamat, tetapi saat itu Allah SWT berfirman, qala la asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya gunung-gunung pun ikut terendam, Pak. Jadi dahsyatnya kejadian banjir saat itu mampu merusak bangunan Ka'bah, bangunan atasnya. Jadi bangunan atasnya yang tersisa adalah pondasinya. Sebelum saya lanjutkan, masih ada yang ingat siapa yang bangun Ka'bah pertama kali, Pak? Siapa? Nah, tadi Nabi Ibrahim baru diperintahkan. Rusaknya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berarti bukan Nabi Nuh, bukan juga Nabi Ibrahim, bukan pula Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa? Alhamdulillah. Biasanya kan menjawab, Ustaz, manusia pertama. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Ternyata bukan. Ini karena saking pentingnya bangunan Ka'bah yang langsung nanti menjadi cikal bakal pentingnya masjid berada di muka bumi, yang bangun adalah pencipta manusia, Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Cuma mohon maaf, Ka'bah ini tidak difungsikan secara maksimal di zaman Nabi Adam, bahkan sempat rusak di zaman Nabi Nuh, kemudian barulah di generasi Nabi Ibrahim beliau diminta Allah untuk dibangun kembali supaya menjadi bangunan utuh. Yang rusak bangunan atas, yang tersisa itu pondasinya. Satu pondasi sebatas meninggikan, tidak bangun dari awal. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat rafa'a yarfa'u. Oleh karenanya bunyi ayat di surah Al-Baqarah ayat 127, Allah SWT berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Allah SWT memberikan mandat kepada Nabi Ibrahim dan anaknya masih kecil Nabi Ismail supaya membangun kembali bangunan Ka'bah agar menjadi bangunan utuh. Jadi sebenarnya ada kaitannya ini. Karena apa? Setelah tuntas, beliau kan berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon diterima amal soleh ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Kemudian beliau berdoa kebaikan tersebut supaya bisa dirasakan oleh beliau yang bangun, anaknya yang membantu Nabi Ismail, bahkan dirasakan oleh keluarganya saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak egois. Beliau menyelipkan dalam doanya, mudah-mudahan kebaikan ini juga nanti bisa dirasakan oleh anak cucunya. Dengan bukti apa? Beliau menyelipkan dalam doanya kalimat wa min dzurriyyatina. Ya Allah, juga berikanlah kebaikan kepada anak keturunanku.
Jika ada kalimat dzurriyyah yang diterjemahkan anak keturunan adalah anak keturunan dari generasi kita nanti Pak, yang kita tidak tahu benar hentinya di generasi siapa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu nanti. Kemudian di ayatnya 129-nya beliau secara spesifik berdoa, dan isyarat doa tersebut ditujukan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan seakan-akan Nabi Ibrahim berharap mudah-mudahan nanti yang Ka'bah nanti adalah dari keturunanku. Dan Masya Allah indahnya 30 generasi setelahnya barulah Allah kabulkan doa daripada Nabi Ibrahim. Dengan bukti apa? Lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita runut jalurnya itu dari keturunan Nabi Ibrahim, bahkan dari keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang dahulu kala ikut membantu pengerjaan bangunan Ka'bah bersama ayahnya. 30 generasi setelahnya Pak. Jadi, kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu melintasi kurang lebih 30 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Gilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mutrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Ati bin Atri bin Muqam bin Nakhar bin Tareh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi saking spesialnya Nabi kita Muhammad SAW, jauh hari sebelum kelahirannya itu sudah didoakan oleh kakek buyutnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang kedua, beliau didoakan oleh seorang Nabi, di mana Nabi ini adalah diutus Allah sebelum Nabi Muhammad pas, yakni Nabi Isa alaihissalam. Dan doa tersebut diabadikan Allah dalam Al-Quran di surah As-Saff di ayat yang ke-6. Jadi saat itu beredar nubuah, karena saat itu beredar nubuah yang sangat santer sekali Pak, dipahami semuanya bahwasanya nanti Allah akan mengutus seorang nabi yang paling terakhir. Ciri khasnya itu ada sedikit kemiripan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Sisi persamaannya sama-sama sosok nabi dan rasul yang wa ta'ala Nabi Isa alaihissalam, tetapi langsung dibantah Pak oleh Nabi Isa, dan beliau mengatakan diabadikan Allah dalam Al-Quran, wa mubasysyira bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dibantah oleh beliau, saya kasih kabar gembira kepada kalian dan saya pun bergembira akan kedatangannya nabi terakhir nanti yang diutus Allah itu bukan saya, tetapi datangnya setelah saya. Nanti Allah akan utus seseorang yang bernama Ahmad. Ahmad sudah ada Pak? Sekarang minta waktu 5 menit nggak apa-apa Masyaallah. Cuma mengapa jika ada pertanyaan, Ustadz kok Nabi Isa saat itu ketika mengutarakan nama Nabi kita, beliau tidak mengatakan Muhammad tetapi menggunakan kalimat Ahmad. Jadi inilah indahnya Nabi kita itu namanya disebutkan dengan 2 Pak dalam Al-Quran. Ada Muhammad, ada juga Ahmad. Kalau Muhammad itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali penyebutan. Sedangkan kalau kalimat Ahmad hanya sekali saja, tatkala Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya. Sisi perbedaannya, kalau kalimat Muhammad itu sebenarnya mewakili semua aspek amalan yang berkaitan tentang hablum minan nas. Jadi kalau panjenengan baca bahasa Arab, Muhammad itu adalah kalimat superlatif, isim mubalaghah dari akar kata Mahmud. Mahmud itu jika ada seseorang dia punya satu amalan unggulan saja dalam bidang hablum minan nas. Misal kita temukan ada orang, Masya Allah, dia ini dermawan sekali Pak, barangkali mungkin diberikan Allah anugerah uangnya banyak, nggak pelit sama sekali. Setiap kali ada orang minta, ada proposal dari masjid datang dan sebagainya, nggak pernah ditolak, senantiasa diberi. Meskipun amalan yang lain dia ini masih kurang, kadang masih suka marah, menggerutu dan sebagainya, tetapi dia unggul satu amalan ini, maka orang Arab tetapi satu sisi saja. Tetapi kalau semua sisi baik, dia ini dermawan, sesama manusia itu nggak pernah marah, senantiasa meredam, kemudian sama tetangga baik, sama siapapun baik, maka naik levelnya menjadi Muhammad.
Sedangkan kalau kalimat Ahmad itu kebalikannya, mewakili semua aspek amalan yang berkaitan tentang hablum minallah. Karena kalimat Ahmad itu adalah kalimat superlatif dari akar kata Hamid, isim mubalaghah. Kalau Hamid, panjenengan ketika menemukan ada seseorang, dia ini punya satu amalan unggulan yang berkaitan tentang hablum minallah. Semisal ada orang Pak cinta sekali dengan amalan yang namanya tahajud, Pak. Setiap hari itu senantiasa tahajud, nggak pernah terlewat. Meskipun amalan yang lain terkadang masih kurang, puasanya masih kurang, baca Al-Qur'annya masih kurang. Maka orang Arab fasih pasti akan memberikan pelekatan julukan kepada orang model seperti ini dengan mengatakan huwa hamid. Dia punya satu amalan unggulan yang berkaitan tentang hablum minallah. Tetapi kalau semua sisi baik, tahajudnya bagus, baca Al-Qur'annya istimewa, kemudian puasa sunnahnya dan sebagainya bagus, maka naik levelnya menjadi Ahmad. Itulah mengapa saat itu Nabi Isa ketika mengatakan kalimat Ahmad seakan-akan mengakui Nabi terakhir itu bukan saya, tetapi nanti datangnya setelah saya yang dalam hal mendekat kepada Allah itu sangat sulit sekali ditandingi bahkan oleh para nabi, para rasul terdahulu. Contoh Pak, sebelum saya tutup game, panjenengan silakan simak. Sholat tahajudnya Nabi diabadikan di dalam Sahih Al-Bukhari. Pernah ada 3 orang sahabat itu penasaran Pak, pengen mengetahui sholat tahajudnya Nabi. Bagaimana toh sholat tahajudnya Nabi? Akhirnya Ibunda Aisyah hanya menjawab dengan jawaban singkat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Jika penasaran, ikuti saja bermakmum di belakang Rasulullah, saya akan mengizinkan. Akhirnya benar, di lain waktu 3 orang sahabat ini datang kembali Pak. Kemudian diizinkan bermakmum melaksanakan sholat tahajud di belakang Rasulullah. Akhirnya benar, di rakaat pertama setelah beliau membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah. Ketika sampai ayat ke-100, sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena yang mengikuti itu adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, sahabat Ka'ab bin Malik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menduga mungkin Rasulullah nanti akan rukuk. Ternyata tidak rukuk. Ketika sampai ayat 200, mungkin Rasulullah akan rukuk. Ternyata tidak. Sampai habis surah Al-Baqarah 286 ayat. Apakah Rasulullah rukuk di rakaat pertama? Tidak. Dilanjutkan sampai selanjutnya. Membaca surah Ali Imran sampai ayat yang paling terakhir yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apakah Rasulullah rukuk? Tidak. Dilanjutkan sampai ke surah An-Nisa 176 ayat. Barulah beliau rukuk di rakaat pertama menghabiskan 5 juz, 4 halaman lebih seperempat. Masya Allah, maka benar Nabi bisa mengakui dalam hal mendekat kepada Allah, Nabi ini sangat sulit sekali ditandingi oleh Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah dimulakan salam, inilah diantara, ini kita baru mengupas sedikit Pak tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka selayaknya lah kita termasuk bagian daripada umatnya, menjadikan beliau sebagai teladan. Mari kita jadikan beliau teladan. Bagaimana cara saya ini berusaha mencintai Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, mudah-mudahan nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat, berjumpa dengan Nabi, bahkan bisa bertetangga dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah dimulakan salam, karena sudah adzan, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang ditanyakan Pak. Sudah adzan nggak ada ya? Sudah ada, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.